Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya mau coba bahas tentang hukum ketenagakerjaan ya, yaitu tentang bagaimana kedudukannya atau perannya terkait dengan perusahaan yang melakukan penahanan ijazah bagi pegawai atau calon pegawainya. Nah, faktanya banyak ditemukan atau masih ada ditemukan ya perusahaan-perusahaan mungkin itu skala lokal maupun skala nasional yang melakukan praktek penahanan ijazah terhadap calon pegawai atau pegawainya. Nah, apakah hal itu secara legal atau secara hukum dibenarkan atau diperbolehkan? Nah, kita akan bahas kali ini. Nah, untuk membahasnya kita masuk pertama dalam aspek ketenagakerjaan bagian legal yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mendasarinya ya. Memang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita tidak akan pernah menemukan terkait dengan hal penahanan ijazah ya. Sehingga bisa diartikan mungkin bisa dibolehkan atau mungkin bisa tidak dibolehkan ya. Tetapi dalam aturan ketenagakerjaan kita lihat lebih dalam lagi, di situ ada yang namanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini bersumber atau berdasar pada yang namanya KUH Perdata, yaitu kebebasan berkontrak. Nah, menurut saya, penahanan ijazah sepanjang memang oleh pihak pemberi kerja atau pihak pekerja itu menyepakatinya, itu masih diperbolehkan. Ya, tetapi kalau salah satu tidak menyepakatinya atau ini hanya peraturan atau kebijakan secara sepihak, tentu ini harus dipertanyakan lagi, ya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya sampai kapan gitu kan? Sampai kapan penahanan ijazah ini dilakukan atau diberlakukan? Nah, jawabannya sebenarnya ada dalam perjanjian kerja itu sendiri, ya. Perjanjian kerja itu sendiri apakah mengatur secara detail sampai kapan kesepakatan untuk penahanan ijazah itu dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya dalam hal pegawai itu melakukan pengunduran diri atau resign, apakah ijazah itu masih boleh ditahan? Ya jawabannya tidak. Jawabannya tetap harus dikembalikan. Kenapa? Karena menurut saya dengan adanya ijazah itu si pekerja itu yang mengundurkan diri memiliki hak untuk melamar pekerjaan lain di mana salah satunya syaratnya adalah ijazah tersebut. Nah, padahal seringkali kita lihat ya bahwa alasan suatu perusahaan untuk menahan ijazah pegawainya adalah supaya pegawai itu tidak resign dengan alasan bahwa perusahaan telah memberikan investasi atau memberikan training kepada si pegawai tersebut. Nah, tetapi menurut saya hal itu hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang iklim kerjanya atau budaya kerjanya kurang baik. Kenapa? Kalau alasannya supaya si pegawai tidak resign, maka kita lari ke bagaimana perusahaan itu bisa meretention pegawainya, melakukan retensi kepada pegawainya. Nah, untuk melakukan retensi yang baik, tentu saja dalam perusahaan itu sendiri harus memiliki iklim atau budaya kerja yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti si pekerja merasa dihargai atas pencapaian-pencapaian kinerjanya. Kemudian ada pola karir yang fair. Kemudian ada kepuasan-kepuasan dalam menyampaikan atau menyalurkan aspirasi. Nah, zaman sekarang sudah tidak lagi zamannya retensi itu dipakai dengan cara menahan ijazah. Menurut saya, meskipun secara legal ya itu sah-sah saja. Kenapa? Karena ada kesepakatan di awal. Nah, jadi itu menurut saya. Jadi kalau kalian nanti melamar pekerjaan dan memang ada suatu perusahaan yang memiliki kebijakan untuk menahan ijazah, ya itu terserah pilihannya pada kalian. Ya, kalian bisa sepakati atau tidak, karena tidak ada yang melanggar hukum di situ. Tetapi yang melanggar adalah ketika kesepakatan itu ada kesepakatan sepihak.
Yang kedua, ketika Anda katakanlah eh, selesai atau Anda mengundurkan diri lah katakanlah dari perusahaan tersebut, sementara ijazah Anda masih ada, ya saya pikir perusahaan itu harus mengembalikan ijazah Anda. Kecuali memang di perjanjian kerja diperjanjikan lain ya. Nah, seperti itu. Nah, saran saya untuk perusahaan-perusahaan yang masih menahan ijazah calon pegawai atau pegawainya, saya pikir sudah view-nya harus dirubah. View paradigmanya sekarang harus dirubah. Kenapa? Karena sekarang ijazah itu hanya sebagai prasyarat saja. Jadi untuk melakukan retensi pegawai supaya pegawai itu tidak resign atau angka turnover perusahaan kalian itu kecil, ya perbaikilah iklim kerja di perusahaan itu. Perbaikilah mungkin remunerasinya kalau memang remunerasinya atau sistem kesejahteraannya masih jelek. Atau mungkin pola karirnya dibuat terbuka. Kalau mungkin di perusahaan kalian atau di perusahaan Anda, pola karirnya masih belum jelas. Masih ada like and dislike dan sebagainya. Nah, saya pikir seperti itu. Pembahasan tentang boleh atau tidaknya menahan ijazah. Jadi jawabannya boleh sepanjang memang ada kesepakatan dua belah pihak. Ya, mudah-mudahan uh, diskusi ini atau sharing ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.